Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik anak-anakku semua, hari ini kita akan belajar tematik 5B. Kalian siapkan bukunya ya. Masih di subtema 1, kali ini di pembelajaran 5. Nah, di pembelajaran 5 ini kita akan mempelajari menyajikan informasi penting teks dalam bentuk bagan, lalu menjelaskan fungsi organ pernapasan pada manusia, dan yang terakhir menyanyikan lagu dengan tangga nada diatonis minor. Baik, sekarang coba dibuka halaman 26. Menyajikan informasi penting teks dalam bentuk bagan. Seperti di pembelajaran sebelumnya sudah pernah dibahas tentang menyajikan informasi penting, yaitu caranya dengan membuat pertanyaan. Ada 6 pertanyaan. Ada apa, bagaimana, di mana, kapan, siapa, dan mengapa. Jadi langkah pertama yang harus kalian tentukan adalah buat dulu pertanyaannya. Jadi ini contoh bagannya ada di halaman 27. Jadi dalam bentuk bagan dengan peta konsep. Sebelumnya di pembelajaran 3 sudah dipelajari ya cara menyimpulkan dalam bentuk peta konsep. Nah, bentuk-bentuk bagan ini hampir sama sebetulnya. Jadi bentuknya sama seperti ini juga. Nah, untuk yang berikutnya coba dibuka halaman 28. Menjelaskan fungsi organ pernapasan pada manusia. Nah, proses pernapasan manusia ada 2, yaitu yang pertama proses menghirup udara atau disebut inspirasi, dan proses mengembuskan udara atau disebut ekspirasi. Jadi proses menghirup udara inspirasi yaitu udara yang kita hirup itu mengandung oksigen dan gas yang lainnya. Kemudian dia masuk dari hidung, lalu ke tenggorokan, sampai ke paru-paru. Nah, di dalam paru-paru udara mengalir hingga ke alveoli. Kedua, proses mengembuskan udara atau disebut ekspirasi, yaitu diawali dengan relaksasi otot antar tulang rusuk sehingga tulang rusuk akan turun ke posisi semula dan mengakibatkan rongga dada mengecil. Dan tekanan dalam rongga dada akan meningkat menyebabkan udara keluar dari paru-paru. Jadi perbedaannya, kalau inspirasi adalah proses menghirup udara, jadi udara masuk ke dalam hidung dan tenggorokan kita. Kalau ekspirasi atau proses mengembuskan udara berarti mengeluarkan udara dari dalam sehingga menghasilkan karbon dioksida. Seperti itu ya. Oke, sekarang lanjut yang ketiga, ada menyanyikan lagu dengan tangga nada diatonis minor. Di halaman 29 ada lagu yang berjudul Syukur ciptaan Hak Mutahar. Nah, untuk lagu yang dinyanyikan dengan tangga nada diatonis minor itu adalah lagu yang dinyanyikan dengan dalam keadaan sedih ya atau hikmat. Nah, di sini ada ciri-cirinya di halaman 30. Ciri-ciri lagu dengan tangga nada diatonis minor adalah yang pertama, bersifat sedih dan kurang bersemangat. Yang kedua, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la, do, re, mi, fa, sol, la. La-nya la yang rendah ya. Terus yang ketiga, beberapa lagu diawali nada mi. Nah, di sini kalian perhatikan lambang tangga nada diatonis minor ya. Jadi ada jarak nada 1 dan juga ada jarak nada setengah. Bisa dipahami? Insya Allah bisa ya. Oke, sekarang kita lanjut di pembelajaran 6. Pembelajaran 6 ini kita akan membahas menyimpulkan isi teks secara lisan, menjelaskan contoh-contoh tanggung jawab sebagai masyarakat, dan yang terakhir menyanyikan lagu bertangga nada mayor dan minor. Sekarang coba dibuka halaman 32. Di halaman 32 ini ada menyimpulkan isi teks secara lisan. Sebelumnya di pembelajaran 5, pembelajaran 3 itu menyimpulkan isi teksnya dalam bentuk peta konsep dan juga bagan. Nah, untuk sekarang menyimpulkan isi teks secara lisan. Langkah-langkah untuk menyimpulkan
bacaan, yaitu yang pertama menentukan ide pokok, yang kedua menentukan kalimat pendukung, yang ketiga mengembangkan ide pokok dan kalimat pendukung menjadi sebuah kalimat, yang keempat menyusun kesimpulan. Jadi dari kalimat perkembangan ide pokok dan kalimat pendukung lalu dibuatlah kesimpulan, maka bisa diucapkan secara lisan. Nah, sekarang coba dilihat halaman 34, menjelaskan contoh tanggung jawab sebagai masyarakat. Nah, sebelumnya sudah pernah dibahas oleh Mem Suci ya. Tanggung jawab apa? Yang masih ingat tanggung jawab itu apa? Ya, tanggung jawab adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, di sini sebagai masyarakat, apa sih tanggung jawab kita? Misalnya bekerja bakti, ya, bergotong royong membersihkan lingkungan dan lain sebagainya. Nah, selain tanggung jawab sebagai masyarakat juga masih banyak lagi tanggung jawab, misalnya sebagai anak, sebagai orang tua, ya, yang sudah pernah dibahas oleh Mem Suci di pembelajaran 3 dan 4 ya. Nah, sekarang yang terakhir yaitu menyanyikan lagu bertangga nada mayor dan minor. Masih di halaman 34. Siapa yang masih ingat lagu bertangga nada mayor? Pernah dibahas oleh Mem Nita. Kalau bertangga nada mayor itu dinyanyikan dengan penuh semangat. Contohnya adalah lagu Berkibarlah Benderaku. Selain lagu Berkibarlah Benderaku juga contohnya lagu Hari Merdeka ya, dan lain sebagainya yang lagunya bersemangat. Kalau lagu dengan tangga nada minor adalah lagu yang dinyanyikan dengan perasaan sedih atau khidmat. Contohnya lagu Syukur. Selain itu juga ada judul lagu Gugur Bunga. Nah, jadi itu adalah pembelajaran kita hari ini di pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Sudah bisa dipahami? Insya Allah sudah paham ya. Jika ada yang belum paham, nanti bisa ditanyakan ke wali kelas masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.